bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlukan dan diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan ahli orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa mulut kita mudah licin untuk menghina, mencerca, memfitnah, atau menghujat? Kira-kira kenapa ya? Galang? Tidak tahu. Nah, itulah yang saya mau kasih tahu berdasarkan bacaan suci pada hari ini. Karena jujur, siapa di antara kita yang mulutnya tertib? Susah. Romo, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa orang susah mengendalikan mulut untuk berbicara? Mengapa orang susah mengendalikan mulut untuk berbicara? Mencerca, menghina, menghujat. Ya, jawabannya, karena dia tidak mampu mengelola hati untuk menjadi gudang kasih. Dan kalau menurut bacaan suci pada hari ini, di antara banyak penyakit yang ada di dalam hati yang mempengaruhi cara mulut kita berbicara itu iri hati, kebencian, dan nafsu akan harta. Dalam bacaan pertama kita menemukan saudara-saudara Yusuf, karena iri hati kepada Yusuf yang dianggap lebih dikasih oleh bapaknya Israel,
mereka mau membunuh dia. Tapi akhirnya tidak jadi membunuh, tapi menjual saja. Menjual supaya dapat uang. Nah, dalam Injil kita juga mendengar perumpamaan Yesus tentang seorang yang memiliki kebun anggur yang digarap oleh orang, dan akhirnya orang yang menggarap itu malah membunuh orang-orang yang diutus untuk mengawasi kebun anggur itu, bahkan anak dari pemilik anggur sendiri. Jadi lagi-lagi nafsu membunuh itu muncul karena ada rasa iri hati dan nafsu yang berlebihan untuk materialistik, mau kaya cepat. Jadi masa puasa itu hakikatnya masa untuk menata hati. Makanya kita mulai masa puasa ini dengan seruan Nabi Yoel, koyakan hatimu bukan pakaianmu. Hal inilah yang membuat saya merasa merenung sedikit dari semalam sampai hari ini tentang banyaknya cercaan, hinaan dan hujatan yang ditujukan kepada Erick Thohir dan Patrick Kluivert setelah Indonesia kalah dari Australia. Banyak macam hujatan. Lupa kalau ini bulan suci. Di mana itu kesucian? Kita orang Katolik pun tidak mampu mengendalikan diri. Padahal kalau orang berpikir waras dan jernihnya, Australia itu kan tim kuat, langganan Piala Dunia. Di Piala Dunia Qatar saja mereka cuma kalah 1-2 dari Argentina yang kemudian jadi juara. Masih mending cuma 5-1. Bisa belasan, ini tim Piala Dunia. Bayangkan dengan Indonesia yang baru kumpul pemain beberapa hari lalu, naturalisasi, pelatihnya baru, tidak bisa lah langsung instan dan kuat. Tapi maksudnya kenapa orang tuh gemar sekali berbicara negatif dan pandai menghujat orang? Itu kalau pikir timnas ya. Saya membayangkan juga di dalam hidup menggereja kita, orang yang kita lihat salib besar di dada, rajin berdoa, rajin ikut misa, terdepan menghujat dan mencaci maki orang. Saya bayangkan kalau yang saya omong hari Sabtu itu Bapak Ibu, ada yang tanya begini, Romo Eman tuh minta stipendium 2 juta kalau misa. Itu hujatan ngeri sekali itu. Padahal tidak pernah omong begitu kan. Ada lingkungan yang bilang tidak mau misa lingkungan karena tarifnya terlalu mahal. Memang ada tarif-tarifan gitu. Tapi inilah hujatan. Saya herannya orang itu rajin berdoa, rajin ikut misa harian malah, tapi kok mulutnya itu licin sekali untuk menghujat. Saya takut kita ini yang rajin ke gereja itu licin juga mulut kita untuk menghujat. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita misa? Ingat Bapak Ibu, di lagu perhentian 11 tadi itu bagus sekali. Jangan hanya nyanyi saja, coba maknai. Dari salibmu engkau pandang, berapa yang menghujat. Bapak Ibu, kita berdoa dengan tanda salib dulu. Mungkin juga ada salib di kalung. Saat yang sama kita menghujat orang. Terus untuk apa salib itu? Ingat, Yesus itu selalu melihat. Mungkin orang yang kita omong tidak dengar, tapi salib yang ada di dalam diri kita itu selalu melihat. Dan itulah kenapa Yesus itu jatuh terus-terus, mati di salib, karena kita tidak tertib jaga mulut, tidak tertib berbicara. Apalagi bulan suci lagi. Makanya saya juga mau berkomentar sih dengan kekalahan timnas itu. Tapi saya pikir, wah, ini kan bulan suci. Kita harus lebih banyak positive thinking, berpikir positif, berbicara positif. Biar setelah itu bulan lain sudahlah, nggak karu-karuan lagi. Setidak-tidaknya selama bulan suci. Tapi orang itu tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Ya lagi-lagi masalah hati. Orang tidak mampu menata hati, orang tidak koyakan hati. Kemarin hari Senin tanggal 17 saya itu ke Medan menghadiri OGF Imam Unio Seregio Sumatera. Jadi ada beberapa keuskupan di Pulau Sumatera mengadakan OGF itu ongoing formation, bina lanjut para imam. Pesertanya ada 81 orang. Kemudian pesertanya itu usia imamat dari 10 sampai 20 tahun. Berarti ada yang di atas saya, ada yang di bawah saya. Saya hadir sebagai utusan dari pengurus Unia Indonesia. Begini-begini orang besar di level nasional. Mungkin kamu di Mataram pikir Romo Eman itu tidak ada apa-apanya. Orang besar ini. Dan begitu saya memperkenalkan diri, saya Imam Keuskupan Denpasar, kerja di Mataram. Kaget mereka. Mataram itu banyak juga orang Katoliknya. Ya, ceritanya panjang, tapi saya hanya mau bilang, kalau Romo Eman tidak ke Medan, orang tidak tahu gereja Mataram.
Kamu boleh besar dan hebat di sini. Artinya apa? Ketika saya pergi, saya juga mewartakan paroki kita bahwa level kita juga tinggi. Kita juga punya orang hebat gitu ya, kalau mau sombong ya. Jadi saya pergi mewakili pengurus Unindo karena saya di tim OGF. Dan waktu misa, kita misa bersama 3 orang uskup, Uskup Agung Medan, Uskup Agung Palembang, dan Uskup Pangkal Pinang. Dan waktu berkhotbah, Bapak Uskup Agung Medan kan berbicara tentang temanya itu kobarkanlah kasih karunia Allah yang ada padamu, dari 2 Timotius bab 1 ayat 6, surat dari Santo Paulus kepada Timotius. Dan Bapak Uskup Cornelius bilang apa? Para Romo, kita tidak akan bisa mengobarkan kasih karunia Allah yang ada di hati kita kalau kita tidak reparasi hati, jaga hati. Maka revolusi hati itu pertama dan utama. Misalnya di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar dihadiri juga oleh 170-an frater. Kemudian ada banyak hal yang disampaikan oleh beliau terkait dengan tema itu, tapi waktu misa dalam khotbah dia cuma mengingatkan, jangan lupa revolusi hati, jaga hati, firmak hati. Karena kalau hati kita punya kasih, maka kita bisa mengobarkan kasih karunia yang ada pada kita. Kita kembali ke kenapa orang mudah menghujat, bicara negatif tentang orang, gosipin orang, berbicara hoax dan palsu. Itu karena dia tidak mampu jaga hati dan tidak bisa menjadikan hati sebagai lumbung kasih. Kalau saya tidak salah ingat, Rabu-Abu saya berkhotbah tentang koyakan hati yang dimaksudkan oleh Nabi Yoel. Kita bersihkan hati paling utama di masa Prapaskah dan jadikan hati sebagai lumbung cinta. Karena Yesus bilang, apa yang kamu ungkapkan meluap dari hatimu. Kalau kita bicara positif, itu artinya hati kita positif. Kalau kita bicara negatif, hati kita negatif. Mengapa saya selalu bilang hati-hati berbicara? Karena dari apa yang kita ungkapkan terpercik dan tercermin apa yang ada di hati kita. Kalau kita banyak menghina orang, bikin gosip, bikin berita palsu, hoax, itu menunjukkan hati yang palsu, hati yang kosong, hati yang penuh dengan kotor. Dan kalau kita cenderung untuk berapi-api berbicara negatif tentang orang, itu adalah pembunuhan jenis baru. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika dalam bacaan suci kita mendengar tentang cerita pembunuhan, saudara-saudara Yusuf mau membunuh Yusuf, penggarap kebun anggur membunuh orang yang diutus oleh pemilik kebun. Kita ingat, mereka ini sudah tahu salah satu dari 10 perintah Allah adalah jangan membunuh. Itu perintah keberapa itu? Jangan sampai lupa 10 perintah Allah. Anak SMA Kusuma, SMK, perintah kelima itu apa? Ya sudah, saya sudah jawab. Tinggal bilang jangan membunuh. Walaupun banyak di antara kita juga yang tidak tahu atau lupa. Jangan membunuh ini perintah perjanjian lama, tapi oleh Yesus nanti kamu lihat di khotbah di bukit Matius bab 5-7. Yesus sudah memperbaiki definisi membunuh dengan bilang apa? Barang siapa, kamu telah mendengar firman, jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang marah terhadap saudaranya, ia sudah membunuh. Barang siapa berkata jahil dan kafir kepada sesamanya, ia sudah membunuh. Artinya, berbicara kotor itu sebuah jenis pembunuhan. Dan Bapak Ibu tahu, dicaci maki, dicerca, dihina, dan difitnah orang itu jauh lebih menyakitkan hati kan? Tapi seringkali kita menggebu-gebu untuk menyakiti orang dengan cercaan, hinaan. Giliran kita yang diomongin, oi, ngamuk minta ampun. Misalnya, ketika hari Sabtu saya hanya menasihati dan menegur supaya jadi orang Katolik jangan bicara sembarang tanpa fakta. Mulai ada yang bilang, Romo marah-marah di mimbar. Bapak Ibu tahu nggak definisi marah dan menegur? Makanya kemarin itu saya bikin status, tidak sama itu menegur dan marah. Kalau saya menegur supaya kamu hidup baik dan benar sebagai orang Katolik, itu bukan marah, tapi menegur supaya perbaik. Jadi marah itu lain dia, menegur itu lain, apalagi menasihati. Dan kalau kita tahu orang buat salah lalu kita diam-diam saja, itu berdosa. Jadi kalau umat buat tidak becus dan tidak beres, ya saya punya tugas untuk menegur dan menasihati, karena untuk itulah saya datang. Jadi jangan kebaperan. Giliran bicara orang, kita semangat. Giliran kita ditegur, masih semangat lagi mau membantah. Nah,
Bapak Ibu, apa artinya pertobatan kalau begini? Percuma masa tobat 40 hari ini kalau kita tidak betul-betul kembali ke dalam diri, melihat hati. Jadi sebenarnya begini, kembali ke apa yang kita doakan di doa kita tadi di perhentian ke-10. Saya tadi di situ merasa tertegun setelah sambil merenungkan perhentian-perhentian ini, saya cari konektivitasnya dengan bacaan suci yang telah kita dengar. Bagus sekali kita berdoa, tapi kita paham dan sadar nggak doa itu? Doa lo itu di perhentian ke-10 ketika kita minta kepada Tuhan, oratio, ya Tuhan, penghinaan yang amat keji itu Dikau tanggung demi keselamatan kami. Penghinaan yang Engkau alami, Engkau menyikapi dengan tenang. Mampukanlah kami agar segala tugas dan konsekuensinya dapat kami hadapi dengan tenang dan penuh kesabaran. Dan jagalah sikap kami agar tidak menyakiti sesama kami dengan segala hinaan maupun cercaan. Itu loh doa kita tadi. Mampukah kita nanti setelah ini mengubah cara bicara kita untuk tidak mudah mencerca dan menghina orang? Saya hanya takut setelah keluar dari gereja kita langsung hina orang, kita langsung cerca orang, kita langsung gosip orang. Lalu kita doa untuk apa? Sudahlah, mungkin orang yang kita gosipin, kita cercain, kita hinain, kita hoaxin, kita buat cerita palsu dan narasi palsu tidak mendengar. Tapi jangan lupa, Anda tidak mungkin tidak membuat tanda salib dalam sehari sebagai orang Katolik, kan? Mungkin juga Anda punya kalung salib besar. Dan dari atas salib itu Yesus selalu melihat berapa yang menghujat, berapa yang setia. Jangan berpikir salib di dirimu tidak merekam hujatan yang kita buat untuk sesama. Jadi hati-hati berbicara, jaga mulut, jaga pikiran. Kalau bisa Bapak Ibu Saudara-saudari, selama masa puasa ini tertib sedikit mulut, bicaralah yang baik-baik, yang positif. Jangan mencerca, jangan menghina, jangan mencaci maki. Karena apapun cercaan, caci maki, hinaan dan hujatan yang kita bicarakan untuk sesama, itu kita lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan yang tampak adalah sesama. Tentu bukan hanya umat, kadang-kadang kami kaum terpanggil juga seperti itu, bicara tentang orang lah, gosipin orang lah, bicara negatif orang lah, bangun narasi yang negatif lah. Jadi ingat, Yesus selalu melihat dan mengamati itu. Nanti baca di buku juga yang berjudul Tuhan Tidak Pernah Tidur. Memang Tuhan tidak pernah tidur, selalu melihat setiap tutur kata, tindakan dan tingkah laku kita. Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita datang jalan salib, tidak ada gunanya kita datang misa, tidak ada gunanya kita misa setiap hari kalau kita tidak jaga mulut untuk berbicara, untuk kontrol, tidak menghina, tidak mencaci maki, tidak menggosip, tidak memfitnah. Amin saudara-saudara. Sedikit saja yang amin, berarti masih banyak yang mau pakai mulutnya untuk mencerca, menghina dan memfitnah. Semoga Tuhan mengubah kita. Tuhan memberkati. Amin.